Salam Bapak Ibu, selamat merayakan Paskah kedua dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Paskah kedua, Senin 1 April 2024, terambil dari kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8, dan epistel dari Mazmur pasal 114 ayat 1 sampai 8. Diikat oleh topik atau tema Yesus Kristus anak domba Paskah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Yesus Kristus do biru-biru Paskah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13 adalah dosa dalam jemaat. Khotbah kita dari ayat 6 sampai 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah perayaan kebangkitan Yesus Kristus Paskah kedua, Senin tanggal 1 April 2024, terambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Dihubungkan dengan topik perayaan Yesus Kristus anak domba Paskah. Yesus Kristus do biru-biru Paskah. Saudara, saat ini kita sedang merayakan pesta Paskah kedua. Kita sama-sama tahu ada 3 perayaan penting yang secara kalender gerejawi harus kita rayakan atau peringati 2 kali, 2 hari berturut-turut. Dan semua perayaan-perayaan yang kita rayakan 2 hari atau 2 kali berturut-turut itu masing-masing memiliki makna yang khusus. Dan bahkan pada ketiga-tiga perayaan itulah dasar pertumbuhan dan perkembangan iman kepercayaan kita. Itu sebabnya ketiga-tiga perayaan itu merupakan perayaan yang amat sangat penting bagi kita. Saudara, mari kita lihat satu persatu ketiga-tiga perayaan yang dirayakan hingga 2 kali berturut-turut, dan kenapa masing-masing sebegitu amat sangat penting. Pertama, peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Perayaan ini amat sangat penting karena kita merayakan Allah yang menjadi manusia. Hampir semua orang tidak menerima secara logika bahwa yang lahir itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga Uskup Agung di Canterbury pada abad 10 bernama Anselmus bertanya, "Cur Deus homo?" Mengapa Allah menjadi manusia? Jawabannya, Tuhan sedang melawat dunia ini. Dari tempatnya yang tak terhampiri oleh manusia di sorga, turun ke bumi dan mau tinggal bersama-sama dan bahkan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kematian kekal akibat dosa-dosa manusia. Untuk itu Allah harus menjadi manusia, lahir di kandang domba Bethlehem. Itulah Yesus.
Yesus. Karena pentingnya peristiwa ini, makanya gereja menentukan harus 2 kali dirayakan berturut-turut. Kedua, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Perayaan ini amat sangat penting karena Yesus yang disalibkan di Golgota, mati dan kuburnya dijaga ketat oleh para penjaga-penjaga itu. Tetapi bangkit kembali di hari yang ketiga. Peristiwa kebangkitan Yesus ini menjadi permulaan baru bagi seluruh hidup manusia. Karena kebangkitan Yesus dari kematian itulah merupakan penaklukan kuasa iblis, maut, dan kematian kekal yang tadinya harus menimpa seluruh umat manusia. Nah, di salib itulah Yesus menggantikan kita. Di salib itulah terjadi substitusi. Apa itu substitusi? Yakni Yesus menggantikan kita, menggantikan saya, menggantikan Bapak Ibu. Di salib itulah juga kematian saya, kematian kita dimatikan oleh kematian Yesus lewat kebangkitannya. Ini, yakni kebangkitan Yesus, merupakan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Makanya kita harus merayakannya penuh sukacita, besar-besaran secara rohani dengan perayaan 2 kali berturut-turut. Ketiga, peringatan akan turunnya Roh Kudus. Peringatan akan turunnya Roh Kudus amat sangat penting bagi gereja-gereja dan bagi kita orang percaya. Karena meskipun Tuhan Yesus yang mati, yang bangkit, dan naik ke sorga itu telah tiada di tengah-tengah kita di bumi. Tetapi Ia menyuruh Roh Kudus untuk berdiam, untuk mendiami, untuk tinggal, untuk menuntun kehidupan manusia, kehidupan orang-orang percaya kita-kita ini. Kalau secara pribadi Yesus yang hanya berumur 33,5 tahun saja pernah tinggal dan beraktivitas di sekitar Betlehem, Nazaret, Yerusalem, Judea, dan sebagainya dahulu, ribuan tahun yang lalu. Tetapi Roh Kudus, yakni pribadi Allah yang ketiga, itulah sekarang yang menggantikan posisi Allah dan posisi Yesus Kristus tinggal di hati kita, di rumah kita, di tempat kerja kita, atau dimanapun orang-orang percaya itu ada. Peristiwa turunnya Roh Kudus ini juga sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Sebab Allah menempati dan tinggal bersama hidup orang percaya. Sehingga harus kita rayakan 2 kali berturut-turut. Saudara, salah satu dari ketiga perayaan yang amat-amat sangat penting itulah perayaan Paskah. Sekarang kita merayakan Paskah kedua yang kita rayakan pada hari Senin 1 April 2024. Jadi perayaan Paskah kedua ini tidak boleh kita sepelekan, nomor 2kan. Lebih rendah dari perayaan Paskah pertama kemarin, nggak boleh. Meskipun dalam prakteknya karena itu hari kerja, maka mungkin dibatasi untuk melaksanakan. Nggak apa-apa. Yang penting bahwa di hati kita merayakannya benar dan besar-besaran. Dalam bentuk ada sukacita di hati kita bahwa Yesus telah memenangkan kita dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup ini. Seperti Yesus yang telah mengalahkan iblis, maut, kematian, menggulingkan batu besar yang menghimpit menutupi keselamatan itu, maka kita juga harus mampu memenangkan pertarungan iman. Saudara, firman Tuhan bagi kita di perayaan Paskah kedua Senin 1 April 2024 terambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Saudara, keseluruhan pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai 13 ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Bapak Ibu, nggak bisa. Rasul Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka membiarkan orang yang melakukan percabulan tetap sebagai anggota jemaat di gereja Korintus. Isi keseluruhan pasal 5 ini dapat dibagi atas 2 bagian. Bagian pertama ayat 1-5 mengenai dosa percabulan. Bagian kedua ayat 6-13 mengenai kekudusan dalam jemaat dan kesetiaan dalam menjalankan disiplin atau tata tertib di dalam hidup jemaat. Saudara, mari kita lihat isinya mulai dari ayat 1-13. Pada ayat 1, Paulus menegur jemaat Korintus karena percabulan itu menjadi suatu kebiasaan bagi jemaat Korintus. Pada ayat 2, meskipun demikian jemaat di Korintus itu masih hidup di dalam kesombongan.
Padahal menurut Paulus sebenarnya mereka sudah patut berduka atas perbuatan kotor sebagian dari anggota jemaat itu. Pada ayat 3-5, karena mereka tidak menuruti dan tidak melakukan apa yang wajib harus mereka perbuat terhadap si pelaku percabulan itu, maka Paulus sendiri langsung yang turun tangan dalam masalah ini, serta menyerahkan si pendosa ini kepada iblis. Pada ayat 6-8 khotbah kita saat ini, Paulus menasihati dan mengajak mereka untuk hidup kudus dengan menggunakan gambaran tentang hari raya Paskah yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi atau oleh orang Israel. Pada hari raya Paskah itu semua ragi dalam segala makanan harus dibuang dari rumah orang Israel. Paulus mengajarkan bahwa kehidupan orang Kristen harus tetap dijaga sebagai hari raya Paskah, di mana semua kekotoran-kekotoran hidup, iri hati, kesombongan, kemunafikan harus semuanya dibersihkan dengan membuang ragi yang lama itu, yakni segala praktik kejahatan hidup. Maka kita sudah menjadi adonan yang baru, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus, untuk kemurnian hidup kita. Dan dalam ayat 9-13, Paulus sudah menulis amanat yang diberikannya itu dalam surat. Supaya mereka jangan lagi bergaul dengan orang-orang cabul, orang-orang jahat seperti itu. Mereka harus tegas dalam hal ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus ini percis sekali seperti seruan topik khotbah kita di ibadah perayaan kebangkitan Yesus Kristus Paskah kedua Senin 1 April 2024 yang menyadarkan dan mengingatkan kita Yesus Kristus anak domba Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di perayaan Paskah kedua, memperingati kebangkitan Yesus 1 April 2024, terambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6-8, dihubungkan dengan topik Yesus Kristus anak domba Paskah. Apa pengajaran Tuhan bagi kita di saat kita merayakan pesta Paskah kedua ini? Saudara, mari kita lihat satu persatu. Pengajaran pertama, jaga, pelihara kekudusan hidup pribadi, keluarga, dan jemaat. Saudara, anggota jemaat di Korintus tidak mengindahkan firman Tuhan yang melarang percabulan, sebab itu sudah melanggar hukum Taurat ke-7, patik papi tuhon unak ko mangalak. Saudara, di antara mereka terdapat perilaku cabul yang sangat-sangat dilarang dalam agama Kristen. Pada ayat 1, praktik percabulan perzinahan yang mereka lakukan justru tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Allah. Padahal pada jemaat Korintus sendiri itu terjadi, yaitu bahwa ada orang yang hidup yang berzina dengan istri ayahnya. Wah, fatal sekali toh, fatal sekali. Orang-orang percaya di sana bukan sedih atas peristiwa tersebut. Mereka malah berpuas hati, berpuas diri dengan mendiamkan hal itu. Bahkan mereka bangga atas kebebasan seks seperti itu bagi Paulus. Dan tentu saja bagi kita, semua orang percaya. Hal ini menjadi suatu aib, suatu kesalahan besar yang sangat-sangat fatal. Dan Rasul Paulus sangat berduka cita mendengar keadaan itu. Mereka membiarkan dosa, kejahatan, membiarkan percabulan itu terjadi dalam jemaat Tuhan. Sedikit pun mereka tidak mengindahkan keadaan itu. Mereka tidak merasa sedikit pun sedih, tidak merasa berduka di saat mereka melihat ada anggota jemaat yang berbuat cabul seperti itu. Justru sebaliknya mereka bangga. Mereka sombong dan bahkan merasa diri mereka hebat dan puas dengan kerohanian yang seperti itu. Rasul Paulus sangat-sangat khawatir, Bapak Ibu, bahwa kalau percabulan seperti ini mempengaruhi seluruh jemaat sehingga mereka menjadi cemar. Saudara, inilah yang menjadi renungan bagi kita di saat merayakan Paskah kedua Senin 1 April 2024. Agar kita tetap berjuang, sekali lagi berjuang Bapak Ibu, untuk menjaga kekudusan diri kita, hidup kita, rumah tangga kita, atau keluarga kita, dan bahkan gereja kita. Banyak praktek-praktek baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari yang bisa merusak kekudusan hidup kita. Banyak penggoda-penggoda dari dalam diri kita dan dari luar diri kita yang bisa
bisa menodai dan mencabuli hidup kita, keluarga kita, dan persekutuan gereja kita. Nah, di zaman modern sekarang ini Bapak Ibu, tidak sedikit jenis-jenis pornografi yang menyusup dalam bentuk erotika, cerita-cerita porno, gambar-gambar, video-video, reels, juga lewat tampilan TikTok, porno, bahkan disusupi dalam cerita komik, film-film kartun, dan alat-alat peraga lainnya yang tampil tidak etis. Rasanya nyaris tidak ada lagi tempat yang tidak tersentuh oleh senjata pamungkas dari si jahat, dari iblis ini dalam hidup kita di zaman modern ini. Nggak ada lagi yang tidak disentuh oleh iblis. Begitu gencarnya serangan iblis ini membuat seakan-akan standar kekudusan sudah menjadi barang langka. Hampir tidak ada lagi yang bisa melarangnya, mencegahnya. Nah, setiap kita buka HP, buka Facebook, sudah langsung muncul video-video atau reels yang mempertontonkan praktek-praktek yang selama ini masih kita anggap porno, cabul, seks bebas, dan tidak etis. Itu selama ini kita anggap. Tetapi sekarang tidak bisa lagi itu dibedakan mana yang layak dan tidak layak ditonton karena sudah langsung muncul sendiri tanpa dicari-cari pun. Selain ancaman dalam bidang seksual seperti itu, ancaman-ancaman lain yang bisa merusak kekudusan kita juga banyak. Jeratan praktik, penipuan di bidang bisnis, mencari nafkah, mengerjakan tugas-tugas kantor, usaha, atau tiga-tiga yang kita jalankan, dan lain-lain. Demikian juga dalam persekutuan gereja, banyak yang merusak kekudusan kita. Sikap arogansi untuk mencari kedudukan sebagai ketua bidang, ketua seksi, ketua panitia, atau anggota-anggota lainnya, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, bisa membuat gaor, membuat kacau persekutuan, kacau seksi-seksi saling tuduh menuduh, baik itu seksi ama, seksi ina, seksi parupuan huria, dan sebagainya. Saudara, begitu gencarnya serangan iblis ini membuat seakan-akan standar kekudusan itu sudah menjadi barang langka dan hampir tidak ada lagi yang bisa melarangnya. Sekali lagi, saya sudah katakan tadi, tidak ada lagi yang bisa mencegahnya. Inilah tugas dan kewajiban kita semua Bapak Ibu, baik dia orang muda, orang tua, jemaat biasa perhalado, atau bahkan pimpinan-pimpinan jemaat. Jangan justru pimpinan jemaat itu yang membuat gaduh, membuat onar. Jangan. Kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai bentuk praktek-praktek cabul, noda, bisikan iblis yang sangat merusak kerohanian dan praktek hidup yang dikehendaki oleh Tuhan dirusak. Kekudusan hidup kita terkepung Bapak Ibu, terkepung dari berbagai-bagai praktek jahat, praktek cabul, tipu menipu, praktek seksual yang menyimpang. Mari kita sekali lagi berjuang menjaga diri kita, kekudusan hidup kita, dan rumah tangga, dan persekutuan gereja kita. Mari kita berpegang teguh kepada Yesus Kristus, anak domba Paskah, sebagaimana seruan topik perayaan Paskah kedua ini. Pengajaran kedua, jangan biarkan dosa menghamiri seluruh hidup dan persekutuan. Saudara, saya pakai di sini kata menghamiri, karena itu kita temukan pada ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Saudara, jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka menerima orang-orang yang melakukan percabulan, perzinahan, tidur bersama istri ayahnya dalam komunitas jemaat itu adalah dianggap sebagai suatu kebanggaan dan kemegahan. Padahal praktek dosa seperti itu dilarang Tuhan. Wah, saudara, hal ini sangat-sangat keras ditegur oleh Rasul Paulus. Seharusnya jemaat berduka dan bertindak. Paulus berkata bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Apa artinya itu? Dalam Alkitab, ragi yang menghasilkan fermentasi adalah suatu lambang dari apa yang meresap ke seluruh bagian dari adonan itu. Ini gambaran dosa yang merusak kebenaran, keadilan, merusak hidup rohani jemaat. Itulah gambaran ragi. Sekecil apapun dosa, kejahatan, percabulan yang menompang dalam diri kita, dalam diri orang percaya, wah, itu sangat-sangat berbahaya. Berbahaya.
rasa bangga akan dosa, dan apalagi menganggapnya sebagai kemegahan, sebagaimana diucapkan Paulus pada ayat 6 ini, itu adalah suatu kemunduran. Tanda-tanda kemunduran iman itu, Bapak Ibu. Paulus menggambarkan kekuatan dosa itu merusak orang, merusak persekutuan, seperti sedikit ragi yang dapat menghamirkan seluruh adonan gambarannya. Apa arti gambaran itu? Pertama, satu dosa saja pun dilakukan oleh orang Kristen, itu sudah merusak seluruh kehidupan rohani dan hidup keimanan orang yang bersangkutan. Satu saja dosa. Kedua, dalam hubungan yang lebih luas, satu orang Kristen saja pun melakukan keonaran, dosa, percabulan, maka itu sangat-sangat berpotensi menghamiri, merusak, memblokir seluruh perkembangan kehidupan rohani dan kemajuan-kemajuan hidup keimanan jemaat itu. Itu sebabnya Paulus sangat-sangat mendorong jemaat di Korintus. Dan bahkan kita, jemaat Kristen saat ini. Saat ini Bapak Ibu, kita juga didorong agar jangan membiarkan dosa percabulan, kebobrokan moral, mental, dan yang berhubungan dengan seks bebas itu semakin berkeliaran dalam ruang lingkup jemaat. Bila dibiarkan, dosa-dosa itu akan seperti ragi yang berpengaruh cepat ke seluruh jemaat. Dosa bukan hanya membinasakan si pelakunya sendiri, tetapi seluruh jemaat yang lain juga akan tercemar. Mereka akan merasa terbiasa dengan dosa-dosa seperti itu, sehingga tidak merasa bersalah lagi, tidak lagi menganggapnya kejahatan, dan pasti akibatnya mereka akhirnya tidak lagi takut untuk berbuat dosa-dosa yang lain. Inilah juga pengajaran yang baik bagi kita di saat merayakan Paskah kedua ini, Bapak Ibu. Jangan izinkan, dan apalagi jangan biarkan dosa-dosa apapun namanya itu tertompang dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dosa itu akan pasti seperti ragi tadi meresapi seluruh hidup kita. Dosa-dosa itu dalam praktik apapun harus secepatnya dibasmi dari dalam hidup kita, keluarga kita, dari dalam persekutuan jemaat gereja kita. Tetapi ingat, bencilah dosa, tetapi kasihanilah orang yang berdosa itu. Dosanya harus dibuang, diusir dari dalam diri kita. Orangnya harus dikasihi. Amin. Dan mintalah segera agar Yesus Kristus, anak domba Paskah, Yesus Kristus do biru-biru Paskah, sebagaimana seruan topik perayaan Paskah kedua ini, memberi kekuatan bagi kita untuk melawan semua jenis dosa. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, di dalam Kristus kita sudah menjadi manusia baru. Pisahkanlah diri kita dari segala yang jahat dan buang semuanya. Saudara, pada ayat 7 akhir dan ayat 8, Paulus mengatakan bahwa anak domba Allah sudah disembelih. Itulah Yesus Kristus yang mati tersalib di Golgota. Paulus membandingkan peristiwa Paskah orang Yahudi dahulu pada saat mereka keluar dari perhambaan di tanah Mesir. Maka setiap keluarga harus menyembelih seekor anak domba Paskah. Dan darah anak domba Paskah yang disembelih itu harus dipercikkan pada tiang-tiang pintu rumah. Ketika malaikat pembawa maut disuruh oleh Tuhan datang dan melihat rumah-rumah yang ada percikan-percikan darah anak domba Paskah, maka rumah itu selamat dilewati. Tidak ada yang mati di sana. Tetapi di rumah yang tidak ada percikan darah anak domba Paskah, di sana akan terjadi kematian anak sulung. Saudara, inilah yang terjadi pada kehidupan kita orang percaya, bahwa darah Kristus yang disembelih di atas bukit Golgota juga telah dipercikkan ke dalam hati, ke dalam hidup kita, Bapak Ibu. Darah Kristus inilah yang membasuh hidup kita dan yang melepaskan kita dari hukuman Allah, dari dosa-dosa kita, sehingga kita sudah dibersihkan dari segala kekotoran, keonaran dosa. Kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus.
melalui karya penebusan Kristus lewat kematiannya, orang percaya dikuduskan pada pasal 6 ayat 11. Sehingga status kita sudah berpindah dari orang berdosa menjadi orang yang kudus, sebagaimana pasal 1 ayat 2. Bahkan hidup kita sendirilah Bapak Ibu yang menjadi bait Allah yang kudus, sebagaimana pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Hamudo joroni debata. Itulah kedudukan kita. Saudara, inilah yang menjadi tugas dan perjuangan kita sekarang, yakni menjaga hidup kita sebagai manusia baru, sebagai bait Allah yang sudah dikuduskan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita wajib hidup tanpa ragi, yakni dalam kemurnian, kesucian, dan kebenaran. Jika kita tidak membuang segala jenis ragi-ragi dosa, seperti percabulan tadi, yang terwujud dalam perilaku jahat najis, yang terwujud dalam ucapan-ucapan kotor, yang terwujud dalam mengikuti praktek-praktek seksual bebas seperti orang Korintus ini, yang terwujud dalam berbagai-bagai penipuan dan praktek-praktek lain sejenis, maka itu berarti bahwa kita tetap ingin hidup dalam dosa, dan karya agung Yesus itu sia-sia, tidak berguna bagi kita, dan kita tetap berada dalam ancaman penghukuman Tuhan yang kekal. Benar bahwa kita tidak bisa menjamin akan dapat mempertahankan hidup suci itu sepenuhnya 100% dengan kekuatan sendiri. Ilalang selalu akan tumbuh bersama-sama gandum. Di dalam hidup kita juga ilalang selalu akan bisa timbul, selalu akan bisa tumbuh. Tetapi hanya dengan kuasa dan kekuatan kebangkitan Yesus, maka kita dimampukan menjaga, memelihara, memperjuangkan hidup kita tetap kudus, tetap berkenan pada Allah. Sebab topik perayaan Paskah kedua 1 April 2024, Yesus Kristus anak domba Paskah, Yesus Kristus do biru-biru Paskah itu telah memberi garansi penyertaan bagi kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat hari Paskah bagi kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di perayaan kebangkitan Yesus Kristus Paskah kedua 1 April 2024 dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8 ini, agar semakin banyak orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus anak domba Paskah, Yesus Kristus do biru-biru Paskah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti perayaan Paskah kedua buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Terima kasih Tuhan Allah untuk khotbah yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh-sungguh khotbah dari 1 Korintus pasal 5 ini mengingatkan kami akan banyaknya usaha-usaha iblis menggoda hidup kami, diri kami, lewat praktek-praktek yang menyalahi kehendak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Percabulan mereka anggap sebagai sesuatu yang biasa, dan percabulan itulah yang sangat-sangat merusak hidup setiap orang percaya, seperti ragi yang memenuhi semua adonan berbagai-bagai praktek dosa, percabulan. Kalau itu kami biarkan terjadi dalam hidup kami, tolong kami, kuatkan kami, memperjuangkan diri kami tetap kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat-sangat kuat mengingatkan kami di perayaan Paskah yang kedua ini. Biarlah kami menjaga hidup kami tetap murni, tetap kudus, sebab kami sudah menjadi manusia baru di dalam percikan darah Kristus yang sudah mensucikan kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.